Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Kristus. Pada hari ini kita memakai tata ibadah yang keempat, minggu pertama sesudah Natal, di Jemaat Gereja Kristen Pasundan dengan tema Penantian Berharga. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, pada pagi ini kita membaca warta jemaat yang sudah dibagikan kepada kita masing-masing. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kami undang bangkit berdiri. Marilah kita menyambut firman Tuhan dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 2, Mulia-mulia namanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kebaktian ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudara. Jemaat Tuhan, ibadah atau kebaktian minggu saat ini yang bertema penantian berharga diambil nats pembimbingnya dari Mazmur 25 ayat ketiga yang mengatakan,
Ya, semua orang yang menantikan engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dan tidak ada alasannya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita dengarkan perintah Allah kepada manusia. Dengarlah hukum Allah, 1 Petrus 2 ayat 22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Jemaat dipersilakan duduk. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 76, Kau yang lama dinantikan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita mengaku dosa kita di hadapan Allah. Ketika Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah, ternyata mereka semua telah menyeleweng dan tidak ada yang berbuat baik. Tuhan melihat betapa besar kejahatan manusia di bumi dan segala kecenderungan hatinya. Selalu membuatkan kejahatan semata-mata. Kenyataan ini sangat memilukan hati Tuhan, bahkan membuat rasa kesal Tuhan karena Ia telah menjadikan manusia di bumi. Tidak sadarkah bahwa mereka semua telah melakukan kejahatan? Saudara-saudara, sadarlah dan bertobatlah, agar dosa kita dihapuskan. Tuhan akan mendatangkan kelegaan sehingga jiwamu jernih dan langkahmu ringan untuk mendekati Allah, sehingga engkau berpaut dan setia melakukan kehendak-Nya. Sidang jemaat Tuhan, marilah kita mengaku dosa-dosa di hadirat Allah yang Maha Kudus secara responsorial. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Aku merasa malu dan bernoda, sebab aku menanggung aib masa mudaku. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku
Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu. Bawalah aku kembali supaya aku berbalik, sebab Engkaulah Tuhan Allahku. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sungguh, sudah aku berbalik, aku menyesal. Dan sesudah aku tahu akan diriku, aku menempuh pinggang sebagai tanda berkata. Dalam kesesakan kiranya Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 29 di muka Tuhan Yesus. Bagi kita yang telah mengaku dosa di hadirat Allah, maka saat ini dengarlah berita anugerah pengampunan dari Tuhan yang diambil dari Efesus pasal 1 ayat 7 sampai dengan 8 yang mengatakan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada setiap kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sejauh timur dari barat.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa, menyiapkan hati menyambut sabda firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, melalui karya Kristus, Engkau menyatakan diri untuk menunjukkan bahwa Engkau mengasihi kami setiap orang yang percaya. Di saat yang sama, Engkau juga menyatakan kepedulian dan solidaritas untuk boleh mengalami kehidupan yang sama seperti kehidupan setiap kami manusia yang rapuh ini. Tetapi Tuhan, kami mau percaya dalam setiap detik dan jejak langkah yang boleh kami tapaki, ada karya kebaikan Tuhan yang menyelimuti kami. Dan kami mau percaya dalam setiap kehidupan kami tentu ada makna-makna penantian. Tetapi ketika penantian itu dimaknai di dalam Tuhan, maka menjadi begitu berharga makna penantian. Dan oleh karena itu Tuhan, mampukan kami untuk hidup mengamalkan cinta kasih di dalam Tuhan. Sehingga segala sesuatu adalah indah pada waktu Tuhan. Dan segala sesuatu adalah yang terbaik menurut Tuhan. Oleh karena itu, ketika sekarang ini kami mau menyatakan diri untuk siap menerima sabda firman Tuhan. Kami percaya ini adalah bagian dari sapaan karya kasih Tuhan. Sehingga kami dimampukan dan dikuatkan untuk hidup dalam kasih Tuhan. Karena itu ya Bapa, karya Roh Kudus-Mu kami nantikan, menguasai hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, dan menguasai umat Tuhan, sehingga firman yang boleh dinyatakan adalah firman yang diperkenankan oleh Tuhan untuk diperdengarkan. Maka inilah kami ya Tuhan, hanya di dalam Kristus kami sudah berdoa. Amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita membuka kitab kita akan membacakannya dari Lukas pasal 2 ayat 21-40. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas pasal 2 ayat 21-40. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan Simeon dan Hana. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah, dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati, adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatanya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan anak Fanuel dari suku Asyir. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya, dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa.
Dan ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Taurat, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikian pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya. Shalom jemaat Tuhan GKP Jati Asih, selamat Natal saya ucapkan. Tentu kita mengalami sebuah pembaharuan dalam memaknai Natal di tahun 2020 ini. Ya, termasuk dalam ibadah minggu saat ini, jemaat Tuhan. Dan saya berpisah dalam jarak, tetapi saya percaya di dalam iman kita dipersatukan. Nah, jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, tema yang kita akan renungkan hari ini adalah tentang penantian yang berharga. Penantian yang berharga. Ketika saya membaca tema ini, maka yang menjadi fokus rasanya kalau menurut saya, kok rasanya bukan pada hasil dari penantian itu, tapi justru menantinya itu menjadi sebuah proses hidup yang berharga. Nah, ada satu pendeta yang bernama Bonhoeffer. Dia pendeta Jerman, sangat terkenal di era Perang Dunia Kedua. Karena Bonhoeffer seorang pendeta Lutheran, dia dengan lantang dan dengan percaya diri untuk menyuarakan suara keadilan di masa Perang Dunia Kedua. Bonhoeffer orang Jerman, tetapi ternyata dia tidak menyukai yang dilakukan oleh pemimpin Jerman saat itu, Adolf Hitler, yang melakukan kekerasan atau kebijakan-kebijakan antisemitik, kebijakan-kebijakan yang mendiskriminasi, melakukan kekerasan pada orang-orang Yahudi saat itu di Eropa. Bahkan semangatnya Hitler untuk melakukan kekerasan kepada orang Yahudi di seluruh dunia. Tetapi kekerasan yang besar itu ternyata juga oleh karena kekuatan politik yang begitu besar, membuat banyak orang Kristen saat itu tidak menyuarakan suara keadilan dan malah lebih mencari keamanan. Bonhoeffer memilih untuk melakukan sisi yang berbeda. Dan ternyata perlawanan-perlawanan yang membedakan Bonhoeffer dari banyak orang Kristen saat itu membuat Bonhoeffer harus ditangkap pada tahun 1939 dan juga pada tahun 1943 dia harus dipenjara. Dan di penjaranya Bonhoeffer ini ternyata memukul dirinya. Makanya dalam buku yang ditulisnya The Letter from Prison atau surat dari penjara, ya seperti buku harian sebenarnya yang ditulis oleh Bonhoeffer di dalam penjara, ternyata menunjukkan sebuah proses yang dialami. Tentu tahun 1943 ketika ia dipenjara adalah tahun yang tidak mudah buat dia. Makanya di hari-hari atau di awal-awal tahun di mana ia dipenjara, dia ada dalam ketakutan dan ada dalam kebingungan. Apakah saya mati atau saya hidup? Kalau saya hidup, kapan keluar dari penjaranya? Kalau saya akan mati, kapan matinya? Dan pertanyaan itu yang menguasai kepalanya Bonhoeffer di awal-awal di masa di mana dia harus dipenjara. Tetapi lama dan perlahan-lahan ternyata Bonhoeffer memiliki pilihan yang berbeda dalam penantian di dalam pertanyaan itu. Dia memilih dibandingkan dikuasai oleh pertanyaan yang dia juga tidak tahu jawabannya apa, dia memilih untuk hadir dari satu sel ke sel yang lain, hadir untuk bercengkrama dan berinteraksi dengan orang-orang yang ada di penjara bersama dengan dia dan juga dengan sipir-sipir atau penjaga-penjaga di penjara itu. Dia mengajak ngobrol, dia berinteraksi, bahkan tidak jarang dia mendoakan satu dengan yang lain. Dia mendoakan orang-orang yang ada di penjara bersama dengan dia. Dia mendoakan para penjaga di penjara itu bersama dengan dia.
Sampai akhirnya dia mendapat satu komunitas yang sama-sama berserah dan berdoa pada Tuhan. Satu ada yang keluar dari penjara bebas, tapi ada yang masuk kembali ke dalam penjara. Satu ada yang dihukum mati atau ada yang dipindahkan dari penjara, tapi ada juga yang dipindahkan dari penjara lain dan masuk ke penjara yang bersama dengannya. Nah, jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan, ternyata apa yang dilakukan oleh Bonhoeffer ini membuat dirinya malah jauh lebih siap untuk mendengar berita apapun tentang dirinya. Bonhoeffer merasa jauh lebih tenang ketika tadinya dia dikuasai oleh pikiran antara hidup dan mati. Ternyata mendoakan dan juga melakukan karya di dalam Tuhan membuat Bonhoeffer memiliki ketenangan dibandingkan mempertanyakan tentang kehidupannya. Sehingga titik kedamaian yang Bonhoeffer rasakan adalah ketika dia juga mampu menghadirkan penghiburan bagi orang yang ada dalam ketakutan yang sama bersama-sama dengan dia. Sehingga dalam masa penantian Bonhoeffer itu dia tidak diam saja. Dalam masa penantian Bonhoeffer dia ternyata melakukan sesuatu yang membuat dirinya malah jauh lebih tenang dibandingkan dia tidak melakukannya. Walaupun sejarah mencatat tahun 1945 Bonhoeffer persis 9 April 1945, 3 minggu sebelum Hitler jatuh, 3 minggu sebelum pembebasan di kota di mana penjara Bonhoeffer itu ada, 9 April 1945 Bonhoeffer harus digantung atau dihukum mati pada saat fajar. Tentu itu peristiwa yang mengagetkan, tapi di sisi yang lain, karena Bonhoeffer memiliki kesiapan hati, dia dengan tabah menghadapi peristiwa itu. Walaupun sipir penjara telah menawarkannya beberapa kali kepadanya untuk menolongnya melarikan diri, tetapi Bonhoeffer memilih untuk siap menghadapi kematian yang telah ada di depan. Nah, jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan, penantian yang berharga. Tentu setiap kita kalau ditanya suka nggak sih menunggu, ya tidak ya. Makanya banyak tempat di bank maupun di mall maupun di instansi-instansi atau di kantor-kantor, tidak jarang sebuah lembaga atau sebuah kantor rela mengeluarkan uang lebih untuk menyediakan sebuah ruangan yang dinamakan dengan waiting room, ruang tunggu. Di situ ada rekreasi, ada gamesnya, di situ ada kopi atau teh yang bebas untuk diseduh, sehingga masa tunggu itu menjadi masa yang tidak membosankan. Masa tunggu itu membuat orang tidak merasa menyebalkan begitu ya, tetapi membuat orang merasa rileks untuk gak apa-apa deh saya menunggu, toh juga ada fasilitas yang tersedia di waiting room itu. Nah, tetapi dalam masa tunggu kita tentu berbeda-beda maknanya. Sehingga teks yang kita baca tadi dinamakan di sini ada Simeon, begitu ya. Simeon yang dikatakan sebagai orang yang saleh di ayat 25 dikatakan sebagai, saya bacakan saja ya. Di Yerusalem ada seorang yang bernama Simeon, ia adalah orang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Bahkan ayat 26 dikatakan dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Simeon, menurut beberapa penafsir, dia adalah seorang yang saleh, dia adalah seorang yang setia, dia adalah seorang yang benar, yang hidupnya ada di seputaran bait Tuhan, begitu ya. Menurut beberapa penafsir, usianya adalah 113 tahun saat itu. Jadi tua sekali, nggak mati-mati katanya. Kenapa? Karena belum berjumpa dengan yang dijanjikan, yaitu bayi Yesus. Nah, sehingga penantian Simeon menjadi sebuah penantian yang berharga menurut teks yang kita baca. Mari bayangkan, kalau kita yang sudah baca teks ini, yang kita lihat adalah kesukacitaan Simeon ketika berjumpa dengan hal yang dinanti-nantikan, yaitu bayi Yesus sendiri. Makanya kalau dibacakan di sini di ayat 28 begitu ya, dan menatangnya sambil memuji Allah. Menatangnya tuh kurang lebih kayak ngegendong atau kayak ngangkat gitu ya, dengan sukacita membawa bayi Yesus ini begitu ya, dengan mengatakan, sekarang Tuhan biarkanlah hambamu ini pergi
dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan daripadamu yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Ternyata sukacita itu yang diperhadapkan bagi kita yang telah membaca teks ini. Tetapi mari coba kita mengimajinasikan bagaimana Simeon itu menanti janji Allah itu. Bagaimana Simeon di dalam Roh Kudus hidup dalam penantian. Dan kapan janji itu mulai ada dari diri Simeon? Dia hidup 113 tahun. Bisa janjinya 5 tahun sebelum itu, 10 tahun sebelum itu, 20 tahun sebelum itu, 30 tahun atau bahkan 50 tahun sebelum itu. Bayangkan dia menunggu bertahun-tahun sampai di akhir atau menjelang akhir 113 tahun, umur yang panjang, baru ia bisa berjumpa dengan Yesus yang dijanjikan. Nah, oleh karena itu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, sukacita Simeon ya berjumpa dengan Yesus. Sukacita kita ya tentu merasakan hidup bersama dengan Yesus, mengalami damai dan berkat pemeliharaan Tuhan. Tetapi tentu dalam penantian ini kita juga bertanya-tanya, bagaimana berkat Tuhan hadir? Tentu saat ini Anda dan saya juga sama, ada dalam penantian kapan kita bisa ke gereja lagi, berinteraksi dengan sukacita. Kapan vaksin itu sungguh-sungguh bisa disebarkan, divaksinasi begitu ya. Atau apakah benar vaksin itu sungguh aman ya, dan sebagainya dan sebagainya. Tentu Anda memiliki pertanyaan-pertanyaan dalam masa-masa ini. Nah, tetapi apa yang mau dinyatakan bagi kita adalah penantian yang berharga. Bicara soal bagaimana kesetiaan kita untuk tetap hidup dalam penantian. Seorang teolog, Charles, teolog Amerika, dia mengatakan, the waiting itself is beneficial to us. It tries faith, exercise patience, trains submission, and endures the blessing when it comes. Charles mengatakan, sebuah penantian itu amat berharga sebenarnya bagi kita, orang yang percaya. Penantian itu menguji iman. Penantian itu melatih kesabaran. Penantian itu membuat kita belajar untuk berserah, yang melaluinya pernyataan dan berkat Tuhan akan hadir. Jadi masa penantian ternyata Charles lihat sebagai sebuah kesempatan di mana melaluinya iman kita diuji, di mana melaluinya kesabaran kita dilatih, di mana melaluinya kita belajar untuk sungguh-sungguh berserah, membiarkan karya Tuhan dan berkat Tuhan itu hadir bagi kita. Sehingga penantian berharga bukan bicara soal sebuah masa tunggu yang pasif, tapi penantian berharga bicara soal respon yang penuh dengan sukacita. Dalam masa Natal kita bersukacita karena Kristus telah hadir. Tetapi di dalam iman kita menantikan kehadirannya untuk kedua kalinya. Kapan itu prosesnya? Tidak ada yang tahu. Tetapi yang pasti kita menanti dalam iman dan penuh kesabaran. Oleh karena itu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, penantian berharga ini bicara tentang proses hidup bersama-sama dengan Tuhan. Penantian yang berharga bicara soal memaknai karya Tuhan dalam setiap hela nafas kehidupan kita, yang siap menanti Tuhan sehingga karya dan berkat Tuhan ada. Dan pada nantinya atau pada akhirnya, dalam proses penantian itu karya Tuhan yang dapat kita peroleh dan kita maknai. Sehingga saya mau mengajak jemaat Tuhan untuk mengingat kalau penantian dalam bahasa Inggris itu terdiri dari 4 huruf, yaitu W-A-I-T, yaitu wait. Wait, watch. Watch God works in His way. Saksikan karya kerja Tuhan dengan caranya. Tapi yang kedua, yang ask God about His purpose. Tanyalah Tuhan. Berdoalah. Bergumulah bersamanya untuk menanyakan dan mengetahui apa sih tujuan Tuhan bagi setiap hidup kita. Tetapi tidak hanya stop di sana, tapi invite God to work in your heart.
Undang Tuhan untuk hadir, bekerja dan berkarya dalam hatimu dan hatiku, hati kita. Sehingga yang terakhir T, yaitu trust. Percayalah, trust God to fulfill His plan. Percayalah pada Tuhan untuk memenuhi rancangan yang terbaik di dalam Tuhan. Sehingga menanti atau waiting on God doesn't mean we are doing nothing. Sehingga menanti atau menunggu atau berproses bersama dengan Tuhan dalam penantian bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa. But it's about allowing God to do His things. Tetapi dalam penantian malah justru kita mengundang Tuhan, membiarkan Tuhan berkarya dengan caranya. Maka jemaat Tuhan, penantian yang berharga adalah bicara tentang kesungguhan hati untuk mempercayakan hidup dan berserah pada Tuhan. Maka percayalah, penantian yang berharga itu justru di dalamnya kita memperoleh berkat pemeliharaan Tuhan. Tetapi siapkah kita untuk wait, watch, ask, invite, and trust? Saksikan kebaikan Tuhan. Tanyalah tujuan Tuhan dalam hidup kita. Undang Dia masuk dalam hati kita. Dan percayalah, penuh pada karya rancangan Tuhan yang terbaik bagi kita. Selamat menanti. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bangkit berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman percaya kita secara bersama-sama demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari jemaat Tuhan kita bersatu dalam doa syafaat. Kami bersyukur Tuhan atas firman yang boleh kami dengar, firman yang mengajar kami dan mengajak kami untuk sungguh bersyukur dalam kehidupan yang kami miliki, dan di dalamnya kami setia untuk melangkah, dan kami menghayati makna penantian yang berharga tidak ditentukan oleh apa yang kami dapat, tapi bicara soal sejauh mana kami siap untuk berproses bersama dengan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami tetap dimampukan untuk melakukan yang terbaik. Kami tetap dimampukan untuk dapat mengerjakan yang terbaik di dalam Tuhan. Sehingga mampukan kami untuk wait, sungguh-sungguh watch, boleh menyaksikan kebaikan Tuhan. Tapi tidak hanya itu, kami juga ask, boleh mempertanyakan dan juga bergumul bersama dengan Tuhan apa kehendak dan tujuan Tuhan dalam hidup kami. Tapi kami juga tidak hanya diam di sana, kami juga mau invite, mengundang Tuhan hadir untuk membina, memenuhi hati kami. Dan kami juga dimampukan untuk sungguh-sungguh boleh senantiasa menyatakan kasih di dalam kehidupan kami. Tuhan, mampukan dan tolonglah kami sehingga karya Tuhan disempurnakan dalam hidup kami. Tuhan, kami juga mau berdoa secara khusus saat ini bagi jemaatmu yang sedang sakit dan membutuhkan pemulihan. Kami mau berdoa bagi Ibu Rengsi Pakpahan, Bapak Nelson Pakpahan, Ibu Sri Mastuti Sitompul, Bapak Manahan Manurung, Bapak Richard Manulang, Bapak Makmur Sianturi, Bapak Kamsan Sitorus, Ibu Telma Sahulata, Ibu Timestiana Tahu Bolon, Ibu Purnama Tonda. Kiranya damai sejahtera Tuhan boleh memulihkan mereka, sehingga mereka mengalami damai Tuhan yang hadir dari berkat-berkat yang boleh Tuhan nyatakan. Kami juga mau berdoa bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun, yaitu Ibu Dela Nurliani Hasibuan, Ibu Yohana Dwi Kristiani, Ibu Mary Mardiana, Ibu Ida. Kiranya karya Tuhan juga boleh menghadirkan berkat sehingga mereka yang berulang tahun
boleh mengalami anugerah pemeliharaan Tuhan yang memberkati mereka. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi keluarga-keluarga. Karena itu kami mau berdoa secara khusus bagi keluarga Rudi Naswita dan keluarga Bapak Salomo Dairi. Demikian juga kami mau berdoa bagi Saudari Sela Tabu Bolon dan keluarga, sehingga mereka semua boleh mengalami kehidupan yang berharga, kehidupan yang diberkati, dan di dalam setiap karya Tuhan mereka dimampukan untuk menyatakan karya yang terbaik. Tapi di saat yang sama, jikalau keluarga-keluarga tersebut mengalami pergumulan, Tuhan mampukanlah agar keluarga tersebut mampu dikuatkan, mampu dimampukan, sehingga di dalam pergumulan yang ada mereka diberi kekuatan untuk dapat menghadapinya dengan penuh kebijaksanaan. Kami juga mau berdoa bagi Gereja Kristen Pasundan Jemaat Jati Asih, termasuk Bapak Pendeta Rudolfo Damani, di dalamnya majelis jemaat, para penatua dan juga aktivis, sehingga dalam karya pelayanan di tengah-tengah masa pandemi, semangat, sukacita untuk dapat memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui jemaat Tuhan dapat dinyatakan, sehingga karya pelayanan itu menyapa umat, karya pelayanan itu melawat umat, sehingga dimanapun umat berada, dimanapun jemaat hadir, dan karya Tuhan tersedia dan memenuhi seluruh hati dan pikiran setiap jemaat Tuhan. Ya Bapak, kami juga mau sungguh-sungguh melangkahkan kaki untuk percaya pada Tuhan, sehingga dalam kehidupan kami yang tidak mudah, dalam kondisi ekonomi yang sulit, kondisi kesehatan yang membuat kami memiliki kecemasan, kiranya karya Tuhan hadir dalam hati kami, agar kami dimampukan untuk menghadapi setiap persoalan ini dengan penuh kebijaksanaan. Kami juga mau berdoa bagi pemerintah dalam setiap langkah rencananya, terlebih ketika kemarin sudah reshuffle dan juga ada menteri-menteri baru. Kiranya Tuhan juga boleh memberkati setiap orang yang dipercaya, sehingga boleh sungguh-sungguh menjalankan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan kepercayaan yang telah diberikan, sehingga karya kasih Tuhan itu boleh nyata melalui setiap orang yang sudah Tuhan pilih dan sudah Tuhan tempatkan untuk mengelola dan berkarya bagi bangsa ini. Ya Tuhan, berkatilah mereka. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami sadar jauh dari kesempurnaan, tapi di dalam nama Kristus Tuhan, kami mau berdoa sesuai dengan doa yang Tuhan Yesus Kristus ajarkan bagi kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengumpulkan persembahan kita untuk Tuhan. Sebelumnya kita dengarkan firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang memberi dengan sukacita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bangkit berdiri, kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, terimalah ungkapan syukur kami ini, persembahan kami himpun dengan sukacita dan ketulusan, sebab kami menyadari segala yang terbaik dan terindah datang dari Tuhan. Kiranya kami pun mengingat sesama yang lemah, agar kami menopang dan menguatkan mereka melalui karya cinta kasih yang dapat kami lakukan sesuai dengan
kemampuan kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagi kita yang telah mendengar firman Tuhan, maka sekarang pergilah dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar, untuk setia dan hidup dalam penantian dengan sabar, dengan berserah, sehingga karya Tuhan terjadi di situ. Marilah kita menghayati ibadah ini dan mempersiapkan diri untuk menyambut dunia dalam penantian dengan bernyanyi pelengkap Kidung Jemaat 164, Jalan Hidup Tak Selalu. Kini arahkanlah hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih Allah Bapa yang tercurah dalam keselamatan oleh Yesus Kristus dan persekutuan hidup damai sejahtera yang dibangun oleh Roh Kudus kiranya melimpahi saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.